itu karena tidak ada satupun dalil dalam Alkitab Yesus pernah masuk gereja atau Yesus bangun gereja atau Yesus ngajak murid-muridnya ke gereja. Saya nggak dapat dalil. Saya khawatir itu tempat penyembahan setan itu. Saya nggak mau diajak diskusi dalam gereja. Nah, akhirnya saya panggil untuk diskusi di depan masyarakat di balai desa. Nggak berani mereka diskusi di balai desa. Saya bilang, kalau memang Bapak yakini dengan kebenaran agama Anda, ayo kita diskusi di gereja. Ngapain takut? Ya Pak, di balai desa. Supaya orang melihat. Nggak berani. Akhirnya udah, saya bilang, saya nggak mau Pak kalau di gereja. Nggak mau saya. Harus disaksikan orang banyak. Itu pun kita cuma berempat. Berempat, saya, istri saya, pendeta 2 orang. Saya nggak mau, saya bilang. Nggak mau saya Pak. Harus disaksikan banyak orang. Kalau nggak disaksikan banyak orang, nggak mau saya. Akhirnya saya balik Bang. Saya balik, saya pulang. Saya bilang, saya nggak mau Pak kalau di gereja. Gitu. Makanya mereka nanya, kamu emang waktu itu umur berapa? Saya tamat SMA saat itu. Ketika saya sudah memimpin salah satu, mengatur salah satu peperangan. Saya sudah tamat STM saat itu. Jadi saya tahu semuanya. Jadi bahkan petinggi-petingginya yang terlibat, saya tahu. Makanya dulu kan sebetulnya Tibo itu jangan dieksekusi sebetulnya Bang. Sebetulnya seharusnya jangan, karena dia pintu masuk gitu agar tertangkap semua para teroris-teroris itu. Nah kan teroris mereka sebenarnya Bang. Telolet aja Bang. Telolet. Ya, telolet aja. Iya, sebenarnya telolet itu mereka yang telolet, bukan kita yang telolet. Ini fakta loh. Saya saksi mata. Bukan saksi mata, telolet. Pelaku Abang. Kan pelaku Abang. Iya. Iya, jadi saksi mata pelaku saya tahu. Jadi memang gini Bang. Kenapa kata sandi para telolet itu tidak bisa diungkap? Memang susah Bang. Ketika saya dulu ini kan saya sudah, aduh pantas ya susah. Bahkan Bang kita sesama kita saja itu nggak bisa saling komunikasi. Harus laporan ke pusat dulu. Ada komandonya, harus melalui garis komando. Jadi mereka nggak susah dideteksi Bang. Susah banget. Susah banget. Karena sistem yang mereka bangun dan kemudian mereka menyembunyikan sesuatu itu luar biasa. Bahkan sampai hari ini kan ada nggak tokoh intelektualnya para telolet itu diambil dari kelompok salibis ini? Nggak ada. Dulu waktu Abang memeluk Islam itu heboh dong, banyak dong yang berbalik, loh kok bisa begini, atau ada cara halus mengajak, atau ada cara kekerasan untuk ngajak kembali Bang, ada nggak kayak gitu? Ada yang halus sampai yang kasar. Yang halusnya itu tadi Bang, 2 pendeta tuh didatangi. 2 pendeta diutus khusus ketemu sama saya di desa Peleru itu, di desa istri saya, karena saya masuk Islam di situ. 2 orang diutus. Bahkan saya dirayu berapa kali itu dibujuk datang majelis jemaat di rumah, duduk bareng itu satu meja itu ada 8 orang kayaknya, 8-9. Karena mereka sudah mendengar saya katanya sudah masuk Islam. Padahal saat itu saya belum masuk Islam, belum. Masih 2013 itu. Saya belum masuk. Cuman karena memang saya ateis. Saat itu kan saya ateis, nggak mau beragama. Nah dibilang, kenapa kamu nggak ke gereja lagi? Saya sampaikan hujah saya, nggak mau saya ke gereja. Hari Minggu kok bukan ibadahnya orang Kristen. Kita diperintahkan ibadah pada hari Sabtu. Kenapa kita di gereja ibadah pada hari Minggu? Saya bilang, gereja itu kan nggak ada kata perintah Yesus kita untuk bergereja, untuk ibadah. Bahkan perintah Yesus suruh masuk dalam kamar kalau kita mau ibadah. Yesus suruh cuci kaki kita kalau ibadah. Jelas saya bilang ayat-ayatnya. Kenapa kita tidak lakukan itu? Yesus suruh buka kasut, kita nggak lakukan itu. Yesus suruh menghadap kiblat, kita nggak, mana kiblatnya kita? Nggak ada kiblatnya kita. Padahal jelas-jelas ada ayat kiblat dalam Bible. Nggak ada. Saya bongkar tuh ketika mereka berhadapan dengan saya. Iya, saya bilang sama mereka Bang. Oke, kalau saya mau masuk gereja, asal kita betul-betul mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Pakai jilbab, saya bilang, pakai jilbab. 1 Korintus 11 ayat 5-6. Lepaskan kasut. Nyuci kaki sama tangan itu ketika masuk ibadah. Ada nggak? Nggak ada, saya bilang. Kita nggak jalankan itu. Jadi kita sebenarnya pengikut siapa, saya bilang. Nah, saya paparkanlah ke situ. Saya bilang kita ini bukan pengikut Yesus, Pak. Tapi kita ini pengikutnya Paulus, saya bilang. Dan Paulus itu pendiri agama Kristen, saya bilang. Dia itu komplotan, saya bilang Pak Pendeta. Bukan pendiri agama, dia pendiri komplotan. Pembuat kejahatan. Saya sampaikan. Sampai ngamuk-ngamuk tuh salah satu majelis jemaatnya, namanya Kurniawan, marganya Tumonggi. Dia berdiri tuh, lantang dia berdiri di depan saya. Kamu yang bilang Yesus bukan Tuhan? Saya bilang bukan saya. Saya nggak pernah bilang Yesus bukan Tuhan, tapi saya cuma baca dalam Bible. Coba Bapak baca Matius 12 ayat 15. Kaget dia baca itu. Gitu. Jadi memang mengalami terusin Bang, sorry. Ya, jadi saya mendapat intimidasi Bang. Saya dulu, tapi memang saya berani. Saya sudah sampaikan ke istri saya. Saya bilang nggak ada yang bisa menghalangi saya. Ketika saya sudah masuk Islam ya, nggak ada satu manusia pun yang bisa halangi saya. Bahkan saya keluar dari rumah itu bawa
Kan mertua saya kan udah mabuk tuh, mabuk mertua saya. Saya bilang ke istri saya kan mau ambil mobil. Saya bilang, tolong pedang saya simpan. Saya punya ini, simpan di koper saya. Saya masuk. Saya bilang, pokoknya siapa yang halangi saya sikat semua nanti. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah, saya keluar. Itu pun saya keluar, modal uang saya di kantong itu 5.000 rupiah uang saya. Di kantong, saya keluar, diusir sama mertua. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah saya diusir sama mertua. Jadi gitu bang, jangan dilanjutkan. Takut ini rungkat nanti ini. Kecuali teman-teman perkuat ininya. Komalnya. Enggak, yang penting kan disamarkan kalau telolet, enggak ada masalah. Ya. Baik. Sebentar Ustaz Jemi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, jangan panggil saya Ustadz, nanti dipanggil Ustadz ini. Tapi alhamdulillah. Iya. Gimana bang? Kita bang, sekampung. Saya di Poso. Masya Allah, iya. Saya Bang Handi si kampung nggak Bang Handi? Oh iya deng ya. Terus gini. Iya. Saya pernah berhadapan sama beliau di 2000 di Sayo bang Jemi. Iya ingat bang. Di kilometer 1. Kilometer 1 siap. Saya di pesisir bang, dikasih guncu. Allah Akbar. Wah reuni nih ya kayak cerita nih. Iya. Masa. Kita kalau sekarang reuninya sudah sebarisan bang. Iya. Makanya bang, alhamdulillah bang, memang rasa kematian itu saya bukan nggak takut mati bang. Saya takut mati itu ketika amal saya belum cukup. Tapi ketika saya misalnya ada orang Kristen yang mengincar saya dan membunuh saya karena saya menyampaikan kebenaran Islam, suatu kebanggaan bagi saya. Masya Allah. Ya, satu kebanggaan. Makanya saya ditugaskan di sini di daerah yang 95% Kristen. 95% Kristen di sini. Dan saya siap dengan mental dan dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya, mental yang Allah berikan kepada saya, sesuatu hadiah yang Allah berikan. Hadiah itu apa? Islam, iman dan Islam itu hadiah dari Allah. Sehingga dengan itu saya manfaatkan itu untuk melakukan segala bentuk ketakwaan saya kepada Allah, ketaatan saya kepada Allah. Makanya prinsip saya itu dalam Islam, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Nggak ada. Kalau Allah sudah tempatkan di sini, ayo kita perjuangkan Islam dimanapun kita berpijak. Ya, tanpa takut dengan ancaman-ancaman orang kafir. Orang kafir itu, kenapa kita mesti takut? Mereka mati masuk neraka, kita mati masuk surga. Selesai. Apa yang kita mau takutkan? Dapat 72 bidadari pula lagi bang ya. Wih, Masya Allah. Mereka dapat apa kira-kira? Mereka dapat apa? Allah telah janjikan kepada kita. Matius 21:31 bang, dapat itu wanita pemungut cukai dan wanita pesundal mendahului dia. Pesundal yang mereka dapat. Makanya saya bang jujur, saya nggak pernah takut ditempatkan dimanapun. Dulu pernah saya mau ditempatkan di Irian. Saya bilang saya nggak mau di Irian karena bukan takut sama KKB-nya. Saya takut dengan penyakit itunya, penyakit apa namanya. Tapi selain itu saya mau. Saya sama. Akhirnya ditempatkan di sini. Saya berdiri di sini. Saya bangun yayasan di sini. Saya bangun rumah Quran di sini. Saya sahadatkan 16 orang sudah. Saya kirim santri-santri untuk sekolah di Jabat. Saya bilang kalau ada memang orang NTT itu yang mau diskusi sama saya, ayo. Nggak apa-apa. Saya nggak pernah ini. Artinya kita bawa otaknya kita. Jangan bawa kalian punya data-data komputer apa segala macam. Ya kalaupun memang kalian tidak bisa, ya ayo kita sama-sama buka data. Jadi gitu bang. Kita nggak perlu takut bang. Allah sudah tetapkan takdir kematiannya kita. Kita jemput itu dengan jalan kematian sahid insya Allah. Dengan memperjuangkan agama Allah. Itu kita punya tujuan. Makanya saya salut sama guru. Abang sekarang di NTT ya? Iya di NTT bang. Saya di NTT. Alhamdulillah. Ya, saya salut dengan teman-teman API, luar biasa. Kita harus bersama-sama bang, kita support. Memang jalannya kita, ada yang di atas mimbar, ada yang di media sosial, ada yang di kantor-kantor, ada yang di lapangan. Ayo kita bersatu padu, saling support. Agar Islam ini mereka tidak bisa remehkan. Harus seperti itu. Dan kita harus tunjukkan, kita tunjukkan bulunya kita tunjukkan, nggak boleh abu-abu. Kita tunjukkan kalau kita merah-merah, kalau hitam-hitam kita tunjukkan, nggak boleh abu-abu. Ya kita tunjukkan kalau kita ini pejuang-pejuang Allah. Kita ini singa-singa Allah yang berani mengatakan kebenaran-kebenaran Allah. Tak perlu takut. Enggak boleh demi orang duit. Kristen saja kok berani. Enggak boleh demi duit jual akidah ya bang. Demi duit jual akidah enggak boleh. Demi duit jual akidah boleh. Beda bang. Taifudin itu dia masuk Kristen ngemis-ngemis. Beda sama kita bang. Maaf ya, saya bukan mudah-mudahan bukan menjadi ini. Saya demi Allah saya bilang, tanya ke jemaah-jemaah saya, ada nggak saya pernah minta uang mereka 1 rupiah pun. Bedanya kita sama orang-orang Kristen itu, lihat ya, kita orang Islam diambil zakat kita dari anak ambil zakat kita dari orang-orang kaya, diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda. Tapi coba perhatikan tuh orang Kristen, diambil dari mana? Uang diambil dari anak yatim, fakir miskin, janda.
panti-panti jompo, kemudian diberikan kepada pendeta. Pendetanya yang enak, modal congor, dapat duit. Jemaahnya udah dibayar, dibodoh-bodohi lagi. Kan kasihan. Nah makanya kita Islam datang meluruskan otaknya mereka. Supaya mereka tidak terkontaminasi dengan kebodohan-kebodohan yang dimiliki oleh para pendeta. Kan korban sales itu mereka. Makanya betul itu 1 Korintus 4 ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ya iya, karena kamu dibodohi sama pendeta. Sebenarnya bukan kamu bodoh karena Kristus, saja dirubah itu ayat itu. Kami bodoh dibodohi oleh pendeta. Harusnya begitu. Saya berani bang katakan, siapa pendeta yang berani duduk dengan kami para mu'alaf-mu'alaf? Ada nggak yang berani? Kalau kita nggak kupas satu-satu, nggak kuliti kalian. Nggak berani mereka. Apalagi itu siapa itu teriak. Mereka hanya jagonya ya. Contoh nih mereka. Si Bom-Bom, si RK itu. Mereka cuma berani menghujat, nggak ada ilmunya bang. Saya pernah tuh 2 jam itu nunggu, minta dinaikkan itu di komalnya dia. Nggak berani dia naikin saya. Kalau dia naikkan saya sakuliti betul dia itu. Karena memang nggak pernah kok, nggak ada ilmunya kok. Nggak usah naik bang, nggak dapat apa-apa. Kecuali hujat-hujatan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu memeluk Islam itu bang, di samping kekerasan, intimidasi, keluarga, semuanya ditinggal ya bang ya? Ditinggal bang. Ya alhamdulillah bang. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan saya kekuatan. Allah berikan saya kekuatan. Gak ada apa-apanya bang. Wallahi bang, gak ada. Yang saya tinggalkan itu di agama saya, rumah 5 kamar, berdiri di atas lahan 1 hektar, tanah kakao 2 hektar, tanah kosong 4 hektar, dikasih kendaraan. Itu ternyata ketika saya masuk Islam, ketika saya bertanya kepada Ustadz, cukup bang, cukup. Saya menjalankan, baru nih, menjalankan saja 2 rakaat sebelum subuh, gak ada apa-apanya bang, yang saya tinggalkan itu. Itu di luar sholat wajib saya. Baru 2 rakaat sebelum subuh. Baru sholat sunnah itu, sudah menghinakan apa yang saya tinggalkan. Menjadi hina tuh. Hina bang, apa yang saya tinggalkan itu. Nah, belum tuh sholat-sholat yang lainnya. Ya makanya bang, mudah-mudahan ini bukan kesombongan bagi saya. Ini hanya memberikan motivasi kepada saudara-saudaraku yang lain. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah, saya masuk Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak saat itu saya tidak berani dan alhamdulillah tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu saya 1 waktu pun. Itu dengan izin Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bang, ada nggak siapa yang paling berkesan Anda memeluk Islam? Mungkin ada yang syahadatkan atau siapa gitu, ada nggak? Siapa bang? Yang syahadatkan saya itu bang dulu dia mantan juga. Tapi dia mantan dulu yang memerangi umat Kristen dulu. Itu luar biasa. Saya sampai kaget bang. Siapa namanya, sebutin bang? Beliau Ustadz Hamam. Pasti tahu beliau. Nah, saya disahadatkan. Saya dulu gini bang, ketika masuk Islam itu saya betul ingin menjalankan Islam yang baik. Saya ingin menjalankan Islam yang baik. Ada 2 kesan dulu yang paling menarik ketika saya masuk Islam itu. Yang pertama beliau, yang kedua itu istri saya. Istri saya itu sebetulnya ketika saya masuk Islam itu istri saya belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Saya masuk Islam hari Rabu, tanggal 5 bulan 2 2014. Istri saya hari Minggu bahkan masih ke gereja. Tapi saya berdoa bang, di setiap sujud saya ketika jidat saya ini menempel di tanah, saya doakan kepada Allah, ya Allah, jika istri saya ini jodoh saya sampai mati, tolong berikan dia hidayah sebagaimana engkau berikan aku hidayah. Ya alhamdulillah dengan izin Allah, hari Senin itu istri saya minta disahadatkan. Saya sahadatkan dalam kamar itu, saya peluk istri saya dudukan, ayo sahadat. Setelah sahadat saya bilang mandi. Sebentar kita mau sholat jam 12. Karena dulu jadwal sholat itu saya diberikan jam 4 subuh, sholat subuh. Jam 12 sholat duhur. Jam 4 sholat asar. Jam 6 sholat maghrib. Jam 7 sholat isya. Jadi nggak dengar ajan saya. Cuma lihat jam. Lihat jam, saya sholat. Lihat jam, saya sholat. Jadi saya ajak istri saya sholat. Sampai saya diusir itu. Saya masih sempat tinggal itu seminggu lebih sama di rumahnya mertua. Di rumahnya itu yang sudah dikasih sama mertua. Kan saya dikasih, sudah dibagi harta itu. Dibagi harta, akhirnya saya tinggal di situ. Mertua saya sudah pindah rumah. Jadi saya sama istri di situ. Saya masih sempat tinggal 1 minggu lebih. Kemudian saya diusir. Setelah ditahu masuk Islam, saya diusir tuh sama mertua. Saya tinggalkan harta itu. Saya bilang, Pak, saya tidak butuh harta. Saya sudah cukup dengan merasakan. Saya dulu gini bang, saya dulu pengusaha. Saya punya usaha besar dulu di Poso itu. Saya tinggalkan semuanya.
Saya tinggalkan. Dan saya tidak pernah perhitungkan masalah itu. Jadi gitu, hari Senin istri saya syahadat. Saya sampaikan ke istri saya, bungkus semua baju. Kita ini pasti diusir sama bapakmu nanti. Nah, udah ternyata benar, diusir, ya saya tinggalkan itu bang. Sampai mertua saya ngomong ke saya itu, waktu saya ambil anak saya yang perempuan itu, saya sampai angkat parang dengan beliau. Sampai berurusan di kantor polisi. Mertua saya ngomong ke saya, kamu bukan anak mantu saya lagi. Saya sampaikan, nggak bisa kayak gitu pak. Sekali bapak bilang saya bukan anak mantu bapak, 100 kali saya bilang bapak mertua saya. 100 kali bapak bilang saya bukan anak mantu bapak, 1000 kali saya tetap akan mengatakan bapak mertua saya. Nggak bisa pak. Ya karena ini tidak bisa memutus antara bapak dan anak, nggak bisa. Tapi kalau sudah perihal akidah pak, nggak bisa toleransi saya pak. Kalau soal akidah, nggak bisa. Ini perihal keselamatan saya dan anak saya serta keluarga saya, nggak ada toleransi. Akhirnya ya sudah, kami berangkat tadi itu. Saya berangkat dengan istri saya. Saya tinggalkan semuanya bang. Dan alhamdulillah apa suatu yang menarik ucapan ini, suatu akidah yang luar biasa dari istri saya. Ketika saya sudah sampaikan ke istri saya, gimana nih, Ma, kita ini mau diusir. Saya nggak punya harta 1 rupiah pun, bahkan uang saya tunjukkan ini uang saya tinggal 5.000 rupiah. Apakah kamu mau hidup menderita dengan saya ini? Kamu ini kan orang kaya, bapakmu orang berduit, banyak tanah, banyak uang. Apa kata istri saya? Kalau kita saja, kalau saja, itu Allah buatkan sepitengnya lewat otak manusia. Kata istri saya, lewat otak manusia kan Allah bikin tuh sepiteng agar itu bisa aman, tidak mengganggu orang lain. Bagaimana dengan kita yang hijrah karena Allah, yang kita pindah agama ini, kita diusir karena Allah. Masa iya Allah tidak akan menempatkan kita di tempat yang baik-baik? Itu masa Allah tuh, bahasa istri saya. Itu saya kuat bang, benar-benar saya kuat dengan istri saya. Akhirnya ayo kita berangkat, kita tinggalkan kampung ini. Nah, dengan izin Allah bang, akhirnya 2014 itu 2015 saya masuk pondok pesantren di Poso, 2016 saya berangkat ke Jawa masuk pondok pesantren di Jawa, 2016 juga itu istri saya masuk pondok pesantren di Bogor. Istri saya masuk pondok pesantren itu bawa anak 3. Anak saya yang ketiga. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang ketiga itu umur 4 bulan di bawah. Ya, dan memang saya sampaikan ke istri saya bilang, Umi, kamu harus belajar Al-Quran. Karena nanti kamu akan menjadi pesantren bagi anak-anak kita nanti di rumah. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah 5 bang. Alhamdulillah. 3 di pondok pesantren, 2 yang masih kecil-kecil sekarang ada sama saya. Jadi gitu bang, kisah perjalanan saya memeluk agama Islam sampai hari ini. Saya bisa berada dengan teman-teman sudah sebarisan memperjuangkan agama Allah, masuk di akun-akun TikTok dimanapun itu kami menyampaikan kebenaran-kebenaran Islam, kemudian menjaga atau membentengi akidah-akidah saudara-saudara kami agar mereka tidak tergelincir menuju agama yang betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang. Handi Celebes. Masya Allah. Ya ini kisah inspirasi juga buat teman-teman mualaf, jangan cengeng. Jadi memeluk Islam itu, mualaf itu ya pasti lu tinggalin segalanya. Berbeda kalau murtad, dijanjiin harta tahta dan wanita. Berbalik arah ya Bang ya. Betul Bang. Saya jujur ya. Saya ini sama sampaikan ke teman-teman. Ini motivasi teman-teman. Ini motivasi banget. Boleh tanya ke ibu saya. Boleh tanya ke siapa saja yang ada di desa Peleru dan di Bate Gencu itu tanya. Saya itu Bang nanti bangun itu jam 9, jam 10 pagi itu. Baru bangun itu. Karena saya punya rental PS, saya usaha kayu. Saya punya kendaraan cukup banyak. Saya rental PS, saya punya PS dulu 4. Saya itu kerjanya santai betul. Uang saya itu, saya bahkan ada bisnis saya itu yang satu mesa sangat menjanjikan, sekali jalan itu bisa dapat keuntungan 7-8 juta. Dulu waktu di pos itu cap tikus namanya. Saya jual itu dulu. Itu keuntungan saya luar biasa. Sekali jalan itu 1 minggu 2 kali jalan. Sekali jalan 7 juta saya dapat uang. Paling kecil 4 juta. Enak di Kristen. Iya, saya tinggalkan semuanya itu. Saya tinggalkan, nggak ada. Saya cuma bawa baju di badan. Baju di badan dengan uang 5.000 rupiah. Ketika saya masuk Islam, saya tinggal di mana? Saya tinggal di hutan itu, betul-betul tempatnya itu, na'udzubillah. Tapi saya tinggal dengan istri. Kemudian saya kerja, disuruh orang, saya kerja apa saja saya kerja. Kemudian saya angkat batu, saya kerja itu, saya berjuang karena saya tidak mau diukur oleh mertua saya. Karena saya yakin, sangat yakin betul Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ya alhamdulillah, dengan izin Allah saya diberikan jalan-jalan terbaik itu sehingga sampai hari ini, alhamdulillah. Makanya betul Bang, jadi mu'alaf itu jangan cengeng. Kita harus berjuang. Kita harus jadi yang terdepan membela agama Allah. Kita harus terdepan. Jangan kita sedikit-sedikit ngeluh. Aduh, jangan kayak gitu.
Sedikit donasi gitu ya. Makanya saya bang, perhatikan ya, saya sudah sampaikan kemarin bang di akun saya. Tapi memang teman-teman orang Islam itu mau berinfak, luar biasa. Ini luar biasanya orang Islam. Dan itu tidak bisa kita halangi. Yang mau berinfak, monggo berinfak. Sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Karena penyesalan nanti itu kita, ketika di yaumul hisab, kita sudah mati, ingin kembali apa? Kita mau bersedekah. Ingin kembali bersedekah. Udah nggak bisa. Udah terputus antara kita dengan dunia. Iya, tapi perhatikan bang, perhatikan. Orang-orang Islam itu yang masuk Kristen itu, yang murtad, contohnya itu saya kasih contoh selalu itu Taipuddin Ibrahim itu. Dia di mana-mana tuh kontennya selalu duit di kepalanya. Kalau kita beda bang, masya Allah kita beda. Iya, beda sama teman-teman yang lain. Sama oten-oten itu beda kita. Kita nggak pernah loh, kita nggak pernah ngemis-ngemis. Saya nggak pernah bang, saya nggak pernah. Bahkan saya bilang sama teman-teman, saya tidak mengizinkan untuk mengirim koin kepada akun saya ketika saya sedang live, apalagi sedang berdakwah. Jangan. Saya takut kena fitnah. Saya takut. Saya punya usaha. Ya, saya punya usaha. Alhamdulillah saya punya usaha. Saya bisa hidupkan anak istri saya tanpa harus ngemis. Alhamdulillah. Kalau cuma sebulan 5-6 juta saya masih bisa dapat uang. Tapi ketika saya live itu menyampaikan kebenaran Islam, berdakwah itu, tolong jangan kirim koin. Takutnya orang Kristen fitnah saya. Saya enggak mau kena fitnah itu. Nah, dan kalaupun ya, saya sampaikan ke teman-teman, kalaupun uang itu dikirim koin itu ke saya, demi Allah, insya Allah uang itu saya akan pakai untuk kepentingan umat, untuk dakwah. Saya tidak akan ambil 1 rupiah pun kecuali untuk kepentingan dakwah. Iya, jangan kami di Islam itu, jangan samakan kita umat Islam dengan oten-oten itu. Jangan. Kita beda dengan pendeta, Bung. Kita beda jauh. Jauh sekali, kayak surga dengan neraka. Jauhnya. Kita bukan pengemis, kita ini orang Islam ini. Lihat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mereka habiskan hartanya. Bukan ngumpul harta, beda bung.